Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang prajurit terkuat yang menjadi bos gangster. Pada pembahasan sebelumnya telah diperlihatkan Dokyeong yang menghadapi saudara sesumpahnya, bahkan membuat Dokyeong terpojok. Semua itu disebabkan Sogo telah menghabiskan hidupnya hanya untuk mengalahkan Dokyeong dengan mengamati cara bertarungnya. Saat Dokyeong kesulitan, dia tiba-tiba saja mengingat Yiso yang sudah memberinya alasan untuk memperkuat keterampilan cara bertarungnya dengan melatihnya secara langsung. Dokyeong paham jika Sogo telah berjuang keras untuk menyiapkan pertarungannya ini demi mengalahkannya, tapi dia terpaksa harus mengecewakannya dengan cara bertarung yang berbeda. Saat mereka berada dalam pertarungan jarak dekat, maka Dokyeong menggunakan sikunya untuk menghajar lawannya hingga membuat Sogo dipukul mundur. Serangan ini sangat mengejutkan Sogo, karena Ryusaki seharusnya tidak bertarung dengan cara seperti ini. Dia cukup kebingungan dan mempertanyakan apakah dia sudah melewatkan sesuatu saat mempelajari cara hidup dan bertarung Ryusaki. Saat kecil orang-orang selalu mengatakan agar Dokyeong mengendalikan emosinya seperti yang selalu dilakukan adiknya, tapi dia tak suka cara bertarung yang penuh kehati-hatian dengan menyukai cara ganas yang mencolok, tapi sekarang siapa sangka dia mencoba meniru Yiso. Sogo yang kebingungan tidak mengerti apa yang coba dikatakan oleh Ryusaki dan dia pasti akan membungkam mulut besarnya. Sementara itu Ryusaki kembali bersiap untuk memainkan pisau pemotong dagingnya dan tak bisa menahan tawanya saat mengetahui jika Sogo belajar berpedang hanya untuk mengalahkannya. Maka dari itu dia akan melihat sejauh mana teknik berpedang itu bisa mengalahkannya. Keduanya pun melesat maju dan saat mereka berdekatan, maka Sogo segera melayangkan tebasannya sebelum Ryusaki memasuki area yang mampu menjangkaunya dengan pisau miliknya. Akan tetapi Ryusaki berhasil menepis pedang itu, bahkan dia kembali mencoba melakukan serangan secara langsung seperti sebelumnya menggunakan sikunya. Akan tetapi Sogo takkan tertipu lagi dan hal mengejutkan lainnya terjadi di mana Ryusaki mengubah arah serangannya untuk menepis tangan Sogo, bukannya menyerang dengan siku seperti sebelumnya. Hal ini membuka kesempatan bagi Ryusaki untuk menyerang dengan pisau miliknya setelah melihat celah pada tubuh lawannya. Firasat Sogo dapat merasakan jika serangan itu akan sangat berbahaya jika tak segera dihindari. Dengan refleks tubuh yang sangat baik, maka Sogo segera mundur dari serangan yang seharusnya memotong area vitalnya. Ryusaki sangat menyayangkan jika serangannya lebih lemah dari perkiraannya. Yang benar saja darah mulai berjatuhan dari tubuh Sogo saat dia mencoba menghindar. Siapa sangka pisau pendek Ryusaki berhasil menjangkaunya meskipun kurang dalam, tapi hal itu sudah cukup untuk membuat Sogo bertekuk lutut. Dengan memanfaatkan pedang miliknya, Sogo kembali berdiri, bahkan memahami arus pertarungan yang kian berubah ini. Di mana Ryusaki saat ini sedang meniru cara bertarung adiknya yang merupakan prajurit terkuat sekaligus pemilik kekuatan puncak negara ini. Meski begitu Sogo tak berniat untuk mundur, bahkan dia berniat untuk menghabisi Yiso setelah mengirim Ryusaki ke dasar neraka terdalam. Di sela itu Ryusaki sangat takjub akan pengamatan milik adiknya yang sangat akurat. Di mana dia memberitahu jika Dokyeong maju tanpa pikir panjang, maka dia pasti akan terperangkap ke dalam ritme pertarungan yang dikuasai oleh Sogo. Bagi Yiso, saat menghadapi musuh yang memiliki senjata lebih panjang, maka keputusan terbaik tidak selalu dengan mencoba memperpendek jarak dengan memasuki area musuh. Dia ingin agar kakaknya menunggu waktu yang tepat dan tetap fokus dengan mengamati pergerakan lawannya lalu mempertaruhkan semuanya dalam melesatkan sebuah serangan yang fatal. Secara garis besar saat pisau dan pedang dipertemukan, maka dominasi pertarungan seharusnya menjadi milik si pemilik pedang dan hal inilah yang menjadikan Sogo sulit dikalahkan. Akan tetapi si pemilik pedang lebih membutuhkan kekuatan yang lebih banyak dalam mengayunkan pedangnya, dan suatu momen pasti membuat tabrakan senjata Sogo melemah.
Saat itulah pedang berada pada kecepatan yang paling lambat dan momen itu tak boleh dilepaskan begitu saja untuk menjangkau targetnya. Hal inilah yang coba dilakukan oleh Ryusaki, namun Sogo segera menyadarinya dan mencoba mengubah arah pedangnya. Tapi dia telah terlambat karena Ryusaki telah memegang gagang pedang miliknya. Setelah itu Ryusaki merebut pedang itu sembari menjatuhkan Sogo dengan memanfaatkan kakinya untuk merusak keseimbangannya. Teknik dan cara bertarung yang digunakan oleh Dokyong merupakan sesuatu yang benar-benar tak bisa diatasi oleh Sogo hingga membuatnya tergeletak di lantai. Tak sampai di situ saja, mata pedangnya telah mengarah kepadanya sendiri. Ryusaki telah mengalahkannya sekaligus nyawanya telah berada dalam genggaman musuhnya. Sementara itu Haesung menunjukkan rasa hormatnya dengan niat untuk mendukung Sungmin sebagai presdir. Dia berharap dirinya diberi kesempatan untuk berdiri di bawah nama Yilhak sekali lagi. Chang Hong yang melihat kemampuan menjilat Haesung benar-benar terkesan dan dia mungkin saja mampu mempengaruhi Sungmin yang masih belum terlalu matang dalam memimpin. Maka dari itu dia penasaran bagaimana tuan muda angkuh di hadapannya akan bereaksi atas penawaran yang bagus ini. Namun Sungmin malah mengatakan hal yang sangat mengejutkan dan tak terduga. Di mana dia hanya ingin mengatakan satu kata, yaitu persetan. Sungmin telah menerima mereka sebagai tamu dan sebagai pemilik rumah, maka dia bersedia mendengarkan ocehan Haesung, tapi tetap saja dia muak mendengarnya. Chang Hong yang mendengar hal itu sangat kesal, karena mereka sudah datang secara baik-baik tapi masih saja diperlakukan seperti ini seakan Sungmin berani menantangnya. Meski tamunya mengancam, tapi Sungmin bukanlah bocah lemah yang takut pada siapapun. Tak hanya itu, kedatangan Chang Hong mengganggu pandangannya karena dia seharusnya tidak ikut campur dalam urusan gangster. Bagi Sungmin, si gendut di depannya sedang mencoba mendapatkan koneksi agar pencucian uangnya akan lebih mudah dalam dunia gelap yang melibatkan para gangster. Lalu Sungmin berdiri dan meminta Haesung berhenti merencanakan sesuatu yang aneh dengan mencoba trik tipu daya padanya. Dia ingin meluruskan sesuatu jika Haesung bukanlah pihak yang membantu dirinya, tapi sebaliknya, dan bukan dia yang membutuhkannya melainkan Haesung yang membutuhkannya. Dikarenakan situasinya sudah tak terkendali, maka Haesung melirik kepada Suntai seakan mengisyaratkan sesuatu. Lalu Haesung mencengkram kerah baju Sungmin agar tak dapat melarikan diri. Siapa sangka Suntai menghunuskan pisaunya untuk menghabisinya pada pertemuan ini. Namun upaya itu takkan mudah karena Boris berada di belakang Sungmin untuk menjaganya dari ancaman apapun. Walau Boris bertubuh besar, tapi dia mampu bergerak cepat dengan tinju yang mengenai targetnya. Suntai yang terkapar tersenyum karena pukulan ini lebih kuat dari yang dibayangkannya. Di sela itu Boris memuji Suntai yang memiliki dagu kuat hingga mampu menjaga kesadarannya. Maka dari itu dia akan menunjukkan bagaimana seorang iblis menidurkan seseorang dengan cara paling menakutkan. Suntai tertawa karena ucapan itu terdengar lezat dan dia tak sabar merasakan tidur yang dimaksud oleh Boris. Di sisi lain para anak buah Sogo mulai panik disebabkan bosnya telah kalah. Dilihat dari manapun Sogo sudah tak berdaya dan Ryusaki kapan saja bisa menghabisinya. Situasi ini mengingatkan Ryusaki bagaimana perangnya dalam Oyama dan berakhir seperti sekarang ini. Akan tetapi dia tidak berniat untuk mengakhiri seperti di masa lalu dengan melepaskan Sogo begitu saja. Siapa sangka Ryusaki akan berteriak sambil mempertanyakan hal apa yang diinginkan oleh Sogo. Padahal dia sudah memberikan Oyama dan alasan itulah yang membuatnya meninggalkan Jepang agar Sogo tak perlu mengkhawatirkannya dalam kekuasaan Oyama. Yang benar saja Ryusaki tidak menghabisinya dan dia juga paham jika ayahnya mencintai mereka berdua. Maka dari itu Ryusaki tak ingin membuatnya bersedih dan dia akan memberikan Oyama pada Sogo dan setelah itu dia berharap mereka berdua bisa hidup seperti kakak adik yang normal. Sogo pun menjawab jika hal itulah yang menjadi masalahnya.
Dia tak memungkiri jika Ryusaki terlihat tak menginginkan kekuasaan dan dia juga tidak ingin membenci siapapun. Namun baginya Ryusaki menunjukkan ilusi jika dia mampu merebut segalanya dan hal itulah yang sangat dibencinya. Setelah mendengar hal itu Do-kyung mengerti jika Sogo takkan bisa berubah. Maka dari itu dia tak punya pilihan selain mengakhiri semuanya agar perselisihan ini tak berkelanjutan. Sogo yang muak melihat dirinya yang menyedihkan meminta Ryusaki segera menghabisinya saja. Akan tetapi saat ingin melakukannya seseorang malah berlari ke arah mereka berdua. Yang benar saja orang itu adalah Kato dan dia segera menabrak Ryusaki hingga membuatnya terhempas. Namun upayanya itu tidak berjalan mulus di mana tangannya telah tersayat. Lalu dia berteriak meminta para anak buahnya untuk berhenti berdiam diri dengan segera melindungi tuannya. Mereka pun segera mendatangi Do-kyung untuk mencegahnya mencapai Sogo. Di sela itu Jang Seon yang melihat para musuh sedang menargetkan Do-kyung mencoba untuk ke arahnya. Akan tetapi seseorang malah berteriak untuk memintanya segera tunduk. Siapa sangka sebuah lemparan senjata melewati punggung Jang Seon. Lemparan itu sebenarnya ditujukan kepada para penyerang yang mengincar Do-kyung. Lalu dia mengayunkan pisaunya untuk menghabisi mereka yang berada dalam jangkauannya. Ryusaki mengenal senjata itu yang merupakan milik dari rekannya. Siapa sangka si pelempar itu adalah Sion yang telah meminjam senjata milik Siolan. Lalu mereka pun segera berkumpul dan tujuan Do-kyung telah tercapai untuk menyelamatkan Sion. Dia dapat melihat luka yang diterima Sion sangat buruk, dan dia seharusnya mundur tanpa terlibat dalam pertarungan. Hanya saja Sion tetap keras kepala karena dirinya masih bisa berdiri bahkan mampu menghabisi para serangga Tosukagumi. Kaito merasa pihaknya terpojok dengan adanya Siolan dan Ryusaki yang masih mampu bertarung dengan baik. Di sela itu Kaito mulai menyadari adanya sesuatu yang aneh di mana hanya ada bawahannya di tempat ini. Seharusnya anak buah Kolonel Seo juga terlibat dalam perang ini dan membantu Sogo. Siapa sangka para prajurit elit ini telah mengamati pertarungan itu dan mereka hanya menunggu perintah dari Kolonel Seo untuk terlibat.